Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran online kita pada hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang vektor. Nah, beberapa sub materi akan kita bahas yaitu perkalian skalar dua vektor, sudut antara dua vektor, dan proyeksi vektor ortogonal. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkalian skalar dua vektor. Perkalian skalar dua vektor adalah perkalian skalar antara vektor A dan vektor B adalah A dot B. Nah, di mana A dot B itu adalah harga mutlak vektor A dikalikan dengan harga mutlak vektor B dikalikan dengan cos alfa. Nah, cos dan alfa itu sendiri adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Nah, jika diketahui sebuah vektor A itu adalah XA, YA, ZA, dan B itu XB, YB, ZB atau dalam bentuk matriks, maka nilai dari A dot B yaitu XA kali XB ditambah YA dikali YB ditambah ZA kali ZB. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian skalar yaitu vektor A di dot vektor B itu akan sama dengan vektor B dot vektor A. Kemudian vektor A dot B plus C itu akan sama dengan A dot B plus A dot C. Kemudian A dot A itu akan sama dengan harga mutlak A dikuadratkan. Kemudian A dot B itu sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, atau bisa dikatakan A tegak lurus dengan B. Jadi kalau menemukan soal yang A tegak lurus dengan B atau A sama dengan 0, B sama dengan 0, maka bisa kalian cari dengan A dot B sama dengan 0. Selanjutnya pada contoh soal diketahui harga mutlak A adalah 4, harga mutlak B adalah 5, sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat. Hitunglah A dot B. Nah, dari sini kita tahu bahwa sudah diketahui harga mutlak A dan harga mutlak B serta sudutnya. Maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Setelah itu bisa kita kerjakan, maka kita masukkan ke dalam rumus. A dot B sama dengan harga mutlak A dikali harga mutlak B cos alfa, di mana harga mutlak A tadi kan 4 kali 5 cos 60, 4 kali 5 20, cos 60 itu adalah setengah ya, jadi 20 kali setengah adalah 10, jadi nilai dari A dot B adalah 10. Contoh soal yang kedua, diketahui titik U 2, 3, negatif 1 dan V negatif 1, 2, 2 dan W 2, 1, negatif 4. Hitunglah panjang UW di dot panjang VW ya. Jadi harus kita cari ini karena sistemnya matriks, harus kita cari dengan nilai UW dulu dan VW. Nah, di mana nilai UW itu atau sama dengan bisa kita tulis vektor W kita kurangi vektor U. Kemudian dot dari nilai VW itu bisa kita cari dari vektor W dikurangi vektor V. Di mana kita masukkan dalam matriks ya. Ini W, ini U, ini W, ini V. Nah, kemudian kita operasikan menghasilkan 0, negatif 2, negatif 3. Ini dikurangi ya, ini dikurangi. Kemudian dot 3, negatif 1, negatif 6. Nah, maka bisa kita cari dari nilai XA min XB, YA min plus YA min YB plus ZA min ZB. Bisa kita ketemukan 0 kali 3 ditambah negatif 2 kali negatif 1 ditambah negatif 3 dikalikan negatif 6 menghasilkan 0 tambah 2 tambah 18 yaitu 20. Jadi nilai dari UW dot VW itu adalah 20. Selanjutnya kita akan membahas tentang sudut antara dua vektor. Jika alfa adalah sudut antara vektor A dan vektor B, maka nilai alfa dapat ditentukan dari cos alfa itu sama dengan A dot B dibagi A mutlak dikalikan B mutlak. Nah, di mana A dot B itu bisa kita cari dengan A1 B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 B3. Kemudian A mutlak sama B mutlak itu bisa kita cari dengan cara akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Kita kalikan dengan B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat dan tambah B3 kuadrat. Nah, kita langsung ke contoh soal. Hitunglah nilai dari cos alfa jika alfa adalah sudut antara vektor A 5i plus 4j dikurangi 3k dan B
2i dikurangi 2j dikurangi k. Nah, kita harus mencari nilai dari cos alfa. Cos alfa tadi rumusnya adalah A dot B dibagi A mutlak dikalikan B mutlak. Dimana A dot B tadi adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Jadi 5 kali 2 ditambah 4 kali negatif 2 ditambah negatif 3 kali negatif 1 menghasilkan 5. Kemudian A mutlak dikalikan B mutlak menghasilkan akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat dikalikan dengan akar 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Menghasilkan nilai akar 50 kali akar 9. Nah, dari hasil sini dan ini bisa kita masukkan ke rumus cos alfa. 5 dibagi akar 50 dikali akar 9. 5 dibagi 50 itu sama dengan 25 kali 2. 25 bisa kita keluarkan menghasilkan 5. 5 akar 2. 9 akar 9 itu 3. 5 bisa kita coret. Hasilnya 1/3 akar 2. Akar 2 nya di bawah bisa kita rasionalkan dulu. Sehingga menghasilkan 1/3 kali 2. 1 kali akar 2 dibagi 3 kali 2 menghasilkan 1/6 akar 2. Jadi nilai dari cos alfanya adalah 1/6 akar 2. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, hitunglah sudut di antara vektor A 4i dikurangi 5j ditambah 1k dan B 6i ditambah 4j dikurangi 4k. Nah, kalau ini bedanya dengan soal yang pertama tadi adalah yang soal pertama harus mencari cos alfa, soal yang kedua harus mencari alfanya atau sudutnya. Jadi, maka bisa kita langsung masukkan rumus cos alfa itu A dot B dibagi A mutlak kali B mutlak. Bisa kita masukkan ya nilai-nilainya 4 kali 6 ditambah negatif 5 kali 4 ditambah 1 kali negatif 4. Kemudian akar 4 dibagi akar 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Dikalikan dengan akar 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Nah, ini hasilnya. Menghasilkan 0 dibagi akar 16 ditambah 25 plus 1 dikalikan dengan akar 36 plus 16 plus 16. Tidak perlu kita uraikan yang bawah karena yang atas sudah menunjukkan angka 0. 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari alfa, dimana cos alfanya tadi 0, maka sudut alfanya adalah 90 derajat. Dan yang ketiga, kita akan membahas proyeksi vektor ortogonal. Gambar proyeksi vektor ortogonal dari vektor A pada vektor B itu seperti ini ya. Jadi ini adalah gambar proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah bayangan tegak lurus dari vektor A pada vektor B. Ya, bisa diperhatikan. Ada dua macam proyeksi vektor ortogonal, yaitu satu proyeksi vektor dan yang kedua adalah proyeksi skalar. Kita akan membahas dulu proyeksi vektor. Proyeksi vektor ortogonal A pada vektor B hasilnya adalah vektor bayangannya, yaitu vektor C. Jadi kalau mencari proyeksi vektor berarti nanti adalah bayangannya tapi dalam bentuk vektor. Kalau misalkan A dan B maka bayangannya adalah C. Seperti gambar ini ya. Nah, yang kita akan cari adalah vektor C. Dengan rumus vektor C adalah A dot B dibagi dengan B mutlak dikuadratkan dikali dengan vektor B. Itu untuk rumus proyeksi vektor. Sedangkan untuk proyeksi skalar atau proyeksi skalar ortogonal, yaitu proyeksi skalar ortogonal A pada vektor B hasilnya adalah panjang modulus dari vektor bayangannya, yaitu C. Atau bisa kita tulis dengan nah, ini adalah panjang dari vektor C. Nah, maka menggunakan rumus C adalah A dot B dibagi B mutlak. Nah, itu adalah proyeksi skalar ortogonal. Jadi nanti hasilnya bentuk skalar, bukan lagi vektor. Kemudian ke contoh soal. Diketahui vektor A 10i dikurangi 6j ditambah 3k dan vektor B 4i ditambah 8j ditambah 6k. Tentukan proyeksi vektor A pada vektor B. Yang B proyeksi skalar A pada vektor B. Yang pertama kita akan mencari proyeksi vektor A pada vektor B, di mana kita harus mencari nilai dari vektor C. A dot B dibagi B mutlak dikuadratkan dikali dengan vektor B.
Kita masukkan ya. 10 kali 4 itu didapat dari A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2 yang seperti tadi. 10 kali 4 ditambah negatif 6 kali 8 ditambah 3 dikalikan 6. Kita bagi. Nah, mutlak B itu 4 akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Semuanya dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. 4I, 8J, 6K. Nah, menemukan hasil seperti ini ya. Itu 18. Angka ini adalah 18. Kemudian kita hitung menghasilkan 10 per 116 kita kalikan dengan vektor B menghasilkan 5 per 58 kita sederhanakan, kemudian kita kalikan menghasilkan, jadi vektor C itu 10 dibagi 29 I ditambah 20 dibagi 29 J ditambah 15 dibagi 29K. Ini dia hasil dari proyeksi vektor A pada vektor B, dimana yang dicari adalah bayangan dari vektor ya. Selanjutnya yang B, proyeksi skalar A pada vektor B, di mana C kita cari panjangnya, maka vektor A dot B dibagi B mutlak 40 dikurangi 48 ya, seperti tadi yang sudah kita hitung di poin A. Nilai A dot B itu 40 dikurangi 48 ditambah 18. Nah, ini B mutlak akar 16 ditambah 64 ditambah 36 yang sudah kita hitung tadi juga. Kemudian kita operasikan menghasilkan 10 dibagi akar 116. Menghasilkan 10 kali atau sama dengan 4 kali 29 ya, 116 itu, maka 4 bisa kita keluarkan dalam dari bentuk akar menghasilkan 2 akar 29. 10 dibagi 2 akar 29. Nah, karena ini bisa kita bagi, 10 bagi 2 adalah 5 per akar 29, karena masih bawahnya adalah bentuk akar maka kita rasionalkan dulu, menghasilkan 5 per 29 akar 29. Ini adalah jawaban untuk proyeksi skalar A pada vektor B. Itu saja pembelajaran hari ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.